sahabat semuanya, jumpa kembali dengan saya Om Joko. Kali ini pada edisi Mainiso IPA, saya akan jelaskan part ketiga untuk materi ekosistem kelas 7. Pada materi ekosistem part 3 ini, ada 3 hal yang akan saya jelaskan, yaitu rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Sahabat semuanya, pada akhir video nanti saya akan tambahkan juga pembahasan 3 contoh soal terkait dengan materi hari ini. Pengen tahu kayak apa? Ikuti terus paparan berikut ini. Sahabat semuanya, kita akan masuk pada paparan yang pertama, yaitu rantai makanan. Rantai makanan merupakan suatu peristiwa makan dan dimakan dalam urutan tertentu pada suatu ekosistem. Contoh terlihat pada paparan ekosistem di sekitar kita, di mana terdapat rumput sebagai produsen, akan dimakan oleh belalang. Belalang menduduki sebagai konsumen satu, sebagai pemakan produsen yang sering disebut dengan herbivore. Berikutnya, belalang dimakan oleh katak. Katak menduduki sebagai konsumen dua, pemakan konsumen satu, dan karena katak memakan belalang, maka berperan sebagai karnivor. Berikutnya, katak akan dimakan oleh ular. Ular menduduki sebagai konsumen ketiga dalam hal ini. Ular juga memakan katak, berarti sebagai karnivor. Dan terakhir di sana terlihat elang. Elang adalah konsumen puncak atau konsumen final, konsumen yang tidak dapat dimakan lagi oleh konsumen lain. Elang juga berperan sebagai karnivor. Dan elang akan mati diuraikan oleh jamur. Dalam hal ini, jamur memposisikan sebagai dekomposer atau pengurai untuk menguraikan sisa-sisa senyawa organik menjadi senyawa anorganik. Dan selanjutnya, senyawa anorganik digunakan oleh rumput dalam hal ini sebagai produsen untuk proses pembuatan makanan. Itulah rangkaian alur peristiwa makan dan dimakan dari produsen hingga kembali lagi ke produsen. Berikut ini adalah contoh ekosistem laut di mana terlihat fitoplankton. Fitoplankton adalah tumbuhan kecil yang hidupnya melayang-layang, memposisikan sebagai produsen. Kemudian fitoplankton akan dimakan oleh zooplankton, hewan-hewan kecil yang melayang-layang, memposisikan sebagai konsumen satu. Kemudian zooplankton dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil dalam hal ini adalah sebagai konsumen dua. Kemudian ikan kecil termakan atau dimakan oleh ikan besar sebagai konsumen tiga. Dan konsumen final atau konsumen puncak di sini terlihat paus bergigi. Paus bergigi akan diuraikan oleh jamur yang memposisikan sebagai dekomposer, dan selanjutnya dekomposer kembali ke fitoplankton. Itulah salah satu rantai makanan dalam ekosistem laut. Sahabat semuanya, kita akan masuk pada paparan yang kedua tentang jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan dapat diartikan sebagai kumpulan beberapa rantai makanan yang saling berhubungan di dalam suatu ekosistem. Kalau kita melihat pada gambar yang ada, maka ini adalah salah satu contoh ekosistem sawah, di mana padi menduduki sebagai produsen dan terlihat ada percabangan di sana. Satu adalah burung dan yang kedua adalah tikus. Keduanya berperan sebagai konsumen satu, di
di mana mengkonsumsi langsung daripada produsen, dalam hal ini tanaman padi. Ya. Berikutnya kita lihat ke musang. Musang merupakan konsumen yang kedua. Musang memakan konsumen satu, baik burung maupun tikus. Dan yang terakhir kita lihat di sana ada elang. Elang adalah menduduki sebagai konsumen tiga, sekaligus konsumen puncak, karena tidak dapat dimakan lagi oleh konsumen lain. Sementara elang dapat memakan baik musang, kemudian juga burung dan tikus. Musang akan mati dan akhirnya diuraikan oleh jamur yang berperan sebagai dekomposer yang akan menguraikan senyawa organik menjadi senyawa anorganik. Dan akhirnya senyawa anorganik digunakan oleh padi, dalam hal ini produsen, untuk membuat makanannya. Itulah rangkaian jaring-jaring makanan yang terdapat percabangan-percabangan menunjukkan jumlah rantai makanan yang menyusunnya. Berikut ini adalah gambaran jaring-jaring makanan yang lebih kompleks, di mana terdapat dua macam produsen, pohon dan tanaman padi. Kemudian kita lihat ulat, belalang, dan tikus menunjukkan konsumen satu, di mana mereka langsung berhubungan atau memakan daripada produsen. Kita lihat berikutnya adalah ayam dan katak. Ayam dan katak langsung memakan konsumen satu. Begitu juga elang dan ular yang langsung bisa memakan tikus. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata elang dan ular juga bisa memposisikan sebagai konsumen dua, di samping dia juga merupakan konsumen akhir atau ujung atau konsumen final daripada jaring-jaring makanan tersebut. Sebagai konsumen puncak, elang dan ular akan mati dan akan diuraikan oleh bakteri atau jamur yang akan merubah senyawa organik menjadi senyawa anorganik yang nantinya akan digunakan oleh pohon dan tanaman padi sebagai produsen. Itulah rangkaian jaring-jaring makanan yang lebih kompleks. Sahabat semuanya, untuk paparan yang ketiga, kita masuk pada piramida makanan. Piramida makanan dapat diartikan adalah sebuah sistem yang berbentuk piramid yang menggambarkan penampilan informasi tentang pengelompokan suatu ekosistem yang membandingkan antar komposisi dan jumlah biomasanya. Mari kita lihat. Posisi paling bawah terlihat adalah diduduki produsen. Melebar, di mana semakin ke atas semakin mengecil, menunjukkan jumlah. Tentu ini berarti bahwa produsen memiliki jumlah yang lebih banyak dibanding tingkatan di atasnya. Sebagai produsen, maka dia menduduki pada tingkat 1 atau tropik 1 untuk gambar piramida. Berikutnya naik ke atas berisi konsumen 1 seperti tadi tikus, belalang, dan ulat, di mana menduduki sebagai tropik 2 atau tingkat 2. Naik ke atas lagi adalah ayam dan katak sebagai konsumen 2 dan sekaligus sebagai tropik atau tingkat ketiga. Dan terakhir tingkat keempat merupakan konsumen ketiga atau final konsumen. Dalam hal ini adalah elang dan ular. Tadi dijelaskan di pengertian bahwa menunjukkan juga biomasa yang dimiliki.
tentu kandungan energi yang ada. Semakin ke atas, maka posisi biomasa juga semakin kecil seiring dengan jumlahnya. Sahabat semuanya, piramida makanan menunjukkan bentuk segitiga di mana semakin ke atas semakin mengecil. Ini adalah merupakan sebuah gambaran ekosistem yang seimbang. Ekosistem yang sebaiknya terjadi di mana jumlah produsen harus lebih banyak dibanding konsumen satu. Konsumen satu harus lebih banyak dibanding konsumen dua, dan hingga konsumen tiga atau puncak paling kecil di antara konsumen yang lain. Itulah situasi ekosistem yang seimbang. Gambaran singkat tentang piramida, kita lihat tadi, posisi paling bawah adalah produsen sebagai tropik 1, tingkat 1. Tingkat 2 adalah kelompok herbivore, pemakan produsen langsung atau konsumen 1. Karnivora kecil atau konsumen 2 berada pada tropik ketiga. Dan terakhir ada karnivora besar, merupakan konsumen 3 atau konsumen puncak, menduduki sebagai tropik keempat. Itulah gambaran secara umum piramida makanan. Oke sahabat semuanya, mari kita lanjutkan dengan melihat 3 contoh soal sekaligus kita bedah atau kita bahas bersama. Ikuti terus. Pembahasan soal yang pertama, pada suatu lingkungan terdapat jaring-jaring makanan seperti berikut ini. Kita lihat di sini ada gandum sebagai produsen, konsumen 1 adalah tentu kecoa, belalang, dan tupai. Konsumen 2 bisa kata dan serigala, sedangkan konsumen puncaknya adalah serigala. Kemungkinan yang terjadi jika populasi katak menurun karena diburu oleh para petani adalah, tentu kita lihat langsung pada posisi katak. Katak berhubungan langsung dengan serigala, belalang, dan kecoa. Tentu posisi yang berada di bawah katak, dalam hal ini kecoa dan belalang, apabila katak menurun, tentu sebaliknya kecoa dan belalang akan meningkat. Sebaliknya untuk serigala, ketika katak menurun, tentu serigala akan ikut menurun. Mari kita analisis jawabannya. Untuk yang A, populasi belalang meningkat, populasi kecoa menurun. Tentu belalang meningkat betul, namun kecoa menurun adalah keliru atau salah. Berikutnya yang B, populasi kecoa meningkat, populasi belalang meningkat. Kecoa dan belalang berhubungan langsung, dan betul sekali dia akan meningkat keduanya ketika katak menurun. Berarti pernyataan B adalah yang betul. Lalu kita lihat kenapa C dan D salah. C, populasi kecoa menurun. Tentu sudah salah. Kecoa seharusnya populasi akan meningkat ketika katak menurun. Yang D, populasi gandum menurun, populasi kecoa meningkat. Populasi kecoa memang betul adalah meningkat, namun gandum berpengaruh tidak secara langsung. Yang kita pilih yang berada pada interaksi langsung dengan katak. Dalam hal ini bisa kecoa, belalang, dan serigala. Berarti jawaban yang betul adalah B. Untuk soal yang kedua, perhatikan rantai makanan berikut. Rumput dimakan oleh kelinci, kelinci dimakan harimau, harimau mati akan diuraikan oleh pengurai. Berdasarkan rantai makanan tersebut, yang berperan sebagai konsumen 1 adalah, tentu kita melihat kembali paparan pertama tentang rantai makanan. Konsumen 1 adalah organisme yang langsung memakan produsen. Dalam hal ini adalah kelinci. Tentu jawabannya sudah pasti adalah A sebagai konsumen 1.
di mana konsumen kedua di sini harimau. Konsumen kedua karena memakan konsumen satu, sedangkan pengurai adalah sebagai dekomposernya. Oke, berikutnya soal yang ketiga. Kita lihat, perhatikan diagram jaring-jaring makanan berikut ini. Kita lihat, rumput sebagai produsen, lalu konsumen satunya ada belalang, ada kelinci dan kijang. Konsumen dua bisa burung, ular maupun serigala, dan konsumen puncaknya serigala. Peranan organisme pada jaring-jaring makanan di atas yang benar adalah melihat peranan, ada kata tropik. Berarti kita lihat kembali pada paparan yang ketiga tentang piramida makanan, di mana tropik 1 adalah posisi produsen, tropik 2 adalah konsumen 1, dan tropik yang ketiga adalah konsumen 2. Mari kita lihat. A. Tropik 1 adalah rumput sebagai produsen, tentu betul. B. Belalang, salah. C. Rumput juga kemungkinan betul. D. Salah, kelinci. Berarti kita tinggal analisis antara A dan C. Mari kita lihat A dan C untuk tropik kedua. Tropik kedua diduduki oleh konsumen 1. Dalam hal ini bisa belalang, bisa kelinci, bisa kijang. Kelinci, kijang. Berarti sudah betul keduanya. Kita lihat untuk tropik yang ketiga. Tropik ketiga diduduki oleh konsumen kedua. Dalam hal ini adalah konsumen 2, bisa burung, bisa ular, bisa serigala. Kita lihat. Belalang berarti salah, serigala berarti betul. Berarti jawabannya adalah C. Demikian sahabat semuanya, paparan materi ekosistem part 3 untuk kelas 7. Mudah-mudahan memberikan pencerahan. Dan sahabat semuanya, bila ada hal yang kurang jelas, silahkan komen. Dan jangan lupa untuk selalu dukung kami terus dengan memberikan like dan subscribe. See you guys.